begini Bu, jadi sumber daya atau aset yang ada di SMK Negeri 1 Luwu ini, saya ingin nanya-nanya tentang sumber daya tersebut. Ada beberapa aset yang harus kita petakan. Itu yang pertama adalah atau manusia. Kira-kira sumber daya manusia yang ada di SMK Negeri 1 Luwu seperti apa? Alhamdulillah untuk SDM SMK Negeri 1 Luwu kualifikasinya sudah cukup lumayan. Ini dibuktikan dengan guru-guru kita atau guru-guru kami di SMK Negeri 1 Luwu itu sudah ada yang S1 sampai S2. Jadi untuk guru yang ada di SMK Negeri 1 Luwu sudah tidak ada yang di bawah S1. Iya, betul. Kalau untuk pegawai tata usaha, alhamdulillah juga ada juga yang sebagian sudah sarjana. Memang kondisi di lapangan saat ini KTU kita memang PNS itu baru tinggal 3 orang, tapi didukung dengan ada honorer juga yang mendukung pekerjaan tersebut. Jadi untuk sumber daya manusia atau aset manusia di SMK Negeri 1 Luwu ini sudah memadai. Untuk tenaga pendidik dan tenaga kependidikan alhamdulillah Sudah optimal. Iya. Tidak ada lagi kekurangan guru secara yang guru yang pelajaran yang masih kurang gurunya. Oh iya, memang untuk saat ini ada mata pelajaran tertentu yang kita memang untuk guru spesifikasi tersebut itu selama ini kita masih memberdayakan yang ada di sekolah seperti seni budaya. Itu memang kita dari dulu memang kita masih memberdayakan orang yang ada di sekolah. Memang agak sulit mencari SDM untuk guru seni budaya. Iya. Wakasiknya lengkap. Kita punya 4 wakasik di SMK Negeri 1 Luwu. Yang pertama saya selalu dibantu oleh wakasik kesiswaan. Di bidang kurikulum juga ada wakasik kurikulum, juga sarana prasarana kita punya wakasik sarana prasarana, dan yang penting juga tidak kalah pentingnya itu ada wakasik humas. Jadi maksimalnya struktur di SMK 1 Luwu untuk insya Allah untuk wakasik. Iya. Sosial ini seperti apa yang ada di? Oh iya. Memang untuk SMK Negeri 1 Luwu karena kita bukan sekolah yang donasi, karena kita basicnya kejuruan, itu memang hubungan sosial di sini itu agak beragam, di mana kita heterogen karena siswa bisa berasal dari luar kota juga masuk di SMK Negeri 1 Luwu. Termasuk luar kabupaten juga ya? Iya, ada. Luar provinsi pun ada, yang dari mana sana? Taliabo itu kan masuk Maluku mereka, tapi mereka jangkauan lebih dekat ke sini. Tapi alhamdulillah di sini dengan kebersamaan yang ada kita bisa interaksi sosial bisa terjalin dengan baik ya SMK Negeri 1 Luwu. Berarti potensi konflik sosial ini hampir tidak ada ya? Mungkin kalau bilang tidak ada itu minimal bisa diatasi lah. Jadi kalau ada muncul potensi konflik bibit ya, konflik bisa segera dihentikan. Iya. Karena heterogen ya. Iya. Termasuk tetangga-tetangga di sekitar sekolah alhamdulillah cukup membantu. Selama ini kita kondusif dalam hal ini. Masuk keamanannya. Iya. Keamanan, jadi tetangga-tetangga sekolah juga ikut membantu menjaga keamanan sekolah. Berikutnya ini Ibu yang juga kita bisa petakan adalah aset fisik. Fisik. Memang pasca kebakaran yang Mei 2021 di situ kita sangat terbatas dari segi sarana prasarana. Untuk itu memang kita sampai harus meminjam sekolah tetangga untuk memenuhi proses pembelajaran di SMK Negeri 1 Luwu karena kondisi yang ada. Tapi alhamdulillah dengan potensi tadi anak-anak didik dan guru itu bisa saya punya guru-guru hebat bisa mengambil hikmah dalam hal ini, mereka tetap proses belajar mengajar tetap jalan. Jadi kebutuhan
sarana prasarana termasuk kelas di sekolah kita ini sangat terbatas. terbatas. Jadi mau tidak mau pinjam kelas di sekolah lain. Iya, betul. Dan sekolah yang kita pinjam ini bersedia, Ibu. Alhamdulillah kita kerjasama dengan pemerintah daerah, mereka fasilitasi itu. Alhamdulillah kita diberi ruang untuk meminjam sekolah mereka. Jadi ada solusi, ya, Iya. ada solusi untuk ruang kelas yang terbatas. Tapi memang untuk selain sarana itu peralatan juga kita masih terbatas. Tapi alhamdulillah ya harus legowo. Pada saat kita mau praktek itu ya kita harus berbagi waktu ya, supaya semua murid bisa merasakan atau bisa belajar praktek dengan finansial. Finansial selama ini di SMK Negeri 1 dulu alhamdulillah kita punya sumber dana, baik dana bos nas maupun bosda. Alhamdulillah pemerintah daerah memberikan sumber pendanaan itu lewat bosda di tahun kemarin, insya Allah tahun ini. Dan itu sebenarnya kalau dilihat dari sangat terbatas sebenarnya, tapi alhamdulillah bisa untuk kita gunakan untuk pengembangan sekolah kita, khususnya 8 standar yang ada di SMK Negeri 1 dulu bisa didanai dari sumber dana tersebut. Kalau ada bantuan dari alumni atau dari perusahaan dengan CSR itu, ini pernah nerima gitu? Kita buka ruang untuk itu, malah alhamdulillah pasca kebakaran sebelum saya tentunya kepala sekolahnya itu ada bantuan alumni. Jadi kita alumni juga ikut serta membantu di sini. Karena alumni membantu untuk itu. Kalau untuk bantuan dengan perusahaan, karena kita kan ada hasil kerjasama juga dengan beberapa perusahaan. Alhamdulillah CSR-nya mereka itu tidak cuma alat sih sebenarnya, bagaimana mereka memberdayakan anak-anak dengan lewat literasi. Kita selalu membuka diri untuk perusahaan yang ingin mengembangkan CSR-nya terutama lewat pendidikan. Jadi untuk ke perusahaan ini sudah ada naskah MOU untuk kerjasama ya. Jadi termasuk finansialnya juga. Kalau finansial selama ini mereka datang ke kita sebatas menyampaikan program gitu. Bukan membantu kita dalam hal literasi. Contohnya kemarin FIF mereka membagi ilmu. Iya. Berarti ini masuk ke guru tamu ya, Bu ya? Semacam guru tamu. Berarti jadi kita gayung bersambut. Mereka butuh memberikan pembelajaran ke anak-anak. Kita juga butuh itu untuk penyelarasan antara kurikulum yang ada di sekolah kami. Jadi berarti kalau dengan perusahaan-perusahaan di naskah MOU, aset manusia juga masuk karena guru tamu ya. Mereka datang magang pun bisa Pak di mereka. Kira-kira sudah berapa naskah kerjasama dengan perusahaan-perusahaan? Kalau kita saat ini hampir 10 lebih ada Pak. 10 lebih. Jadi sudah lumayan Ibu ya. Iya. Dan kita butuh itu karena kita anak-anak nanti kan ada PKL. Selain PKL kita ada kunjungan industri. Sehingga mereka tidak kaget pada saat kita menjual ke mereka bisa welcome dengan kita karena termasuk kunjungan industri ini melihat aset-aset, melihat praktik nyata di dunia kerja. Iya. Banyak hal yang kita bisa, budaya kerja bisa, kompetensi yang ada di sana kita bisa selaraskan. Aset sosial juga sebenarnya. Iya betul. Kita membuka ruang ke anak-anak untuk bisa ke dunia usaha atau dunia industri. Kemudian kalau aset politik itu yang kayak apa kalau politik? Kalau aset politik ini kemampuan berkomunikasi dengan pemerintah. Legislatif. Alhamdulillah untuk aspek politik kita walaupun kita di dinas provinsi kita tidak bisa dong menutup diri dengan pemerintah daerah.
terutama kabupaten, karena kita berada di wilayah kabupaten. Alhamdulillah untuk kerjasama seperti tadi saya bilang, kita mohon izin untuk penggunaan ruang sekolah yang yang diolah oleh berada di bawah naungan kabupaten. Berarti dijembatani oleh pemerintah. Iya. Ini unsur aset politik juga ya. Iya. Melobi-lobi. Iya, kolaborasi dengan pemerintah daerah. Iya. Kalau yang sekolah ini yang mengalami kebakaran, dari sisi politik bantuan dari pemerintah. Alhamdulillah pasca bantuan sih, pasca kebakaran kemarin sudah ada bantuan, pengetapan, terus ada peralatan. Cuma memang kita masih butuh bantuan dari pemerintah, terutama tadi terkait dengan ruangan yang terbatas tadi. Kalau untuk sudah ada deal dengan pemerintah. Untuk deal kita sudah sempat komunikasi dengan pemerintah daerah, provinsi, mereka juga sudah kunjungi, tinggal kita menunggu tidak lanjut, Pak. Nah, jadi sudah ada sebenarnya kesepakatan, sudah ada janji ya dari. Sementara sebatas itu kita menunggu bagaimana regulasinya dengan tindak lanjut yang disampaikan seperti yang Bapak sampaikan tadi. Kalau dari ini kan kita SMA, jadi SMK ya, tingkat SMK, jadi anak-anak sudah masuk dalam usia pemilih awal ya. Oh, pemilih pemula ya. Pemilih pemula sebenarnya itu selalu anak-anak kita diundang oleh KPU. Kegiatan sosialisasi dari KPU, dari Bawaslu. Anak-anak selalu sementara diundang kegiatan sosialisasi mereka. Alhamdulillah itu juga kita tetap izinkan dong anak-anak kita biar mereka melek dengan politik, dalam hal ini mereka sebagai pemilih pemula. Nah ini yang terakhir Ibu. Iya betul. Tentang agama, gimana tentang? Oh iya, kehidupan sosial masyarakat di keberagamaan di SMK Negeri 1 Luwu. Alhamdulillah kalau untuk itu kita tidak boleh intoleran ke anak-anak. Kita harus toleransi bahwa kita memang berbeda antara agama satu dengan agama yang lain. Kita bebaskan mereka untuk beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Di SMK Negeri 1 Luwu itu kebetulan ada juga kegiatan kerohanian. Iya. Masing-masing agama. Iya. Jadi Islam ada kegiatan. Iya, kerohanian Islam. Yang Kristen. Iya. Ada. Yang Hindu juga ada. Ini kira-kira frekuensinya setiap pekan. Ya. Kita kalau ibadah kan itu kalau apalagi Muslim ya tidak bisa tekan don. Kita harus ajarkan mereka itu harus sholat 5 waktu, tapi waktu mereka tetap jalan, ya? Iya, tapi kan mereka di sini waktunya cuma untuk sholat zuhur dengan asar. Untuk yang selebihnya kan mereka di rumah. Untuk yang Kristen juga kan mereka juga ya sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Pelaksanaannya kita serahkan ke pembina agamanya masing-masing. Kalau untuk dewan gurunya? Oh, dewan gurunya alhamdulillah kalau untuk yang muslim di SMK Negeri 1 Luwu itu ada kegiatan rutin, Pak. Itu setiap bulan itu ada namanya majelis taklim. Seperti itu, Pak. Jadi alhamdulillah berjalan dengan baik. Baik guru maupun murid ini kegiatan-kegiatan keagamaan ini berjalan dengan baik. Alhamdulillah seperti itu. Saling toleransi antara satu dengan yang lainnya. Itu yang kita harapkan. Budayanya gimana, Bu? Budaya untuk mereka tidak berbenturan ya? Iya. Untuk yang tadi itu alhamdulillah yang dengan heterogen saya bilang berbeda satu sama lain itu, tapi alhamdulillah selama ini untuk dominasi suku ini tidak terjadi di SMK Negeri 1 Luwu. Jadi alhamdulillah sekolah ini bisa mencetak generasi. Insya Allah, Pak. Mari kita berkolaborasi bersama di sini. Semoga sukses. Amin. Terima kasih banyak atas waktunya. Iya, sama-sama, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat,
Kembali bersama saya Soekarno Abi, calon guru penggerak dari SMK Negeri 1 Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Pada kesempatan ini saya akan mewawancarai salah seorang guru di SMK Negeri 1 Luwuk, yaitu Bapak Muhammad Faisal. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Bapak mengajar di SMK Negeri 1 Luwuk sudah berapa lama Pak? Kurang lebih 19 tahun, berarti dari 2004. Nah, 19 tahun Pak, sudah cukup lama Pak ya. Cukup, Ya. alhamdulillah. Pada kesempatan ini saya ingin nanya-nanya Pak tentang aset atau sumber daya atau modal yang ada di SMK Negeri 1 Luwuk. Aset ini atau sumber daya ada dua, yaitu aset biotik, ya, yaitu aset yang hidup, dan aset abiotik, yaitu aset yang tidak hidup. Yang pertama Pak, tentang sumber daya manusia, aset manusia di SMK Negeri 1 Luwuk, kepala sekolah, kemudian para wakil kepala sekolah, kemudian rekan-rekan guru, kemudian tenaga kependidikan. Kira-kira menurut Bapak ini sudah sesuai dengan keadaan sekolah atau seperti apa Pak? Ya, kalau diamati dan dilihat bahwa tenaga pendidik khususnya Kaju, Wakase sudah cukup potensial sebenarnya. Ya, tinggal tentunya tinggal motivasinya saja supaya lebih produktif lagi. Jadi secara umum ini sudah sangat mendukung terhadap tujuan sekolah Pak. Karena dari kualifikasi pendidikannya juga sudah ada. Sudah S1 semuanya Pak ya. S1 bahkan sudah banyak S2. Jadi untuk guru, kemudian wakil-wakil, kemudian ketua program ini sudah memadai, Ya. kemudian tentang tujuan sekolah kita Pak. Iya. Kalau kepala sekolahnya gimana Pak? Manajemennya? Ya, kalau saya amati sih dari segi manajemen juga sudah bagus. Karena memang juga dari basicnya kan dari administrasi. Tinggal itu saja koordinasinya supaya lebih bagus lagi. Kemudian Pak, yang kedua ini tentang sarana prasarana Pak. Ya. Gimana? Kalau sarana prasarana yang kondisi realnya saat ini atau yang Yang saat ini Pak, pasca kebakaran. Nah, kalau saat ini sih memang menjadi kendala sebenarnya dari segi sarananya dibandingkan sebelumnya memang cukup dikenal cukup bagus ya fasilitas yang memadai, tapi untuk saat ini dari segi kegiatan KBM atau kegiatan lainnya ya luar biasa kendalanya, dan kita dalam hal proses KBM kita mesti cari tempat untuk tempat belajar, sedangkan fasilitas yang masih dipakai cuma 12 kelas. Berarti kekurangan Iya, sedangkan Rombeng ini ada tiga tahun ini berapa kelas ya? 12, 36. iya 36 begitu. Kalau dari aspek sosial Pak, hubungan dengan masyarakat sekitar lingkungan sekolah. Ya, kalau hubungannya itu kan kita lihat dari akibat-akibat yang muncul dari terkait sosialisasi. Jadi selama ini akhir-akhir ini juga sudah jarang ada hal-hal yang sifatnya interaksi ke sekelilingnya. Pokoknya semuanya masih bagus saja. Kalau dengan ini Pak, kita kan di lingkungan perkotaan. Ya. Kalau dengan lingkungan alamnya ini gimana? Kalau untuk lingkungannya sebenarnya sangat mendukung sebenarnya, karena untuk fasilitas untuk transportasi dan sebagainya mereka tidak ada kesulitan untuk bisa masuk ke sekolah ini. Apalagi sekolah kita kan sekolah bisnis Pak. Iya, bisnis baru memang ada di pusat kota. Ya. Jadi saya rasa masuk faktor yang sangat mendukung sekali sebenarnya. Kalau ini aset finansial Pak, dukungan Dari segi keuangan. pemerintah ya. Kalau untuk dukungan ke pemerintah sebenarnya bukan juga tidak ada, tapi mungkin belum kelihatan. Tapi sebenarnya sudah berupaya untuk diusahakan setelah pasca kebakaran ini. Cuma untuk sampai saat ini belum kelihatan. Jadi kita mau tebak sampai di mana belum tahu juga.
di mana posisinya supaya bisa. Tapi untuk kerjasama luar mungkin sudah diupayakan, tapi mungkin belum ada juga hasil yang maksimal. Kalau dengan perusahaan-perusahaan Pak, Ya dari segi prosedur sama dengan seperti itu. Sudah ada diupayakan adanya mitra atau adanya MOU, tapi untuk dari segi bantuan finansial saya kira masih belum kelihatan. ada tapi masih Masih proses sedikit-sedikit ya. sedikit. Tapi untuk bantuan kerjasama, bagaimana kita bisa dalam pendidikan, dalam apa penggunaan ruang atau penggunaan fasilitasnya sudah jalan. Kalau tadi kan 12 ruang yang tersedia, Ya. kan kebutuhan kita 36. Iya, Berarti ini pinjam Pak ya, kita pinjam ruangannya. iya, betul. Itu lobby-lobby politik atau seperti apa Pak? Kalau saya amati ya mungkin hanya sebatas kerjasama, tidak ada hal-hal lain. Mungkin karena adanya saling ketergantungan, saling supaya. Nasib Iya. sama-sama Iya. jadi pinjam di sekolah. Iya, konsepnya seperti itu. Terakhir Pak, terkait dengan budaya atau agama, gimana? Apakah ini bisa jadi aset atau malah menjadi beban sekolah? Kalau dari segi agama di sini kan mayoritas Muslim ya. Jadi kalau mau dipikir ke depannya ya bisa sebenarnya bisa jadi aset. Yang penting tinggal bagaimana kita manage supaya betul-betul dengan banyaknya itu bisa memberikan dampak positif. Iya. Kalau dari budaya Pak, kita kan heterogen, suku. Iya. Kalau dari segi budaya juga, selagi kita masih berpikir Bhinneka Tunggal Ika ya, maksudnya walaupun berbeda-beda, saya rasa kalau kita bermain seperti itu dan sudah tahu kan Muslim semua ibadah Muslim masih mayoritas lah. Ya, mungkin dari segi itu saya rasa masih bisa. Jadi fasilitas ibadah juga Iya. ada di sekolah. Oke Pak, semoga sukses dan terima kasih banyak atas waktunya dan atas info yang Bapak berikan. Sekali lagi kami terima kasih. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Soekarno Abi, calon guru penggerak angkatan ke-6 SMK Negeri 1 Luwu, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Pada kesempatan ini saya akan mewawancarai salah seorang siswi SMK Negeri 1 Luwu tentang aset atau sumber daya yang ada di SMK Negeri 1 Luwu, yaitu siswa bernama Nabila Ramadhani. Ya, kelas berapa? 12 UPW. Kelas 12 UPW. Jadi sudah 3 tahun ya. Iya Pak. Kira-kira menurut Nabila di sekolah ini di SMK Negeri 1 ini keadaan guru-gurunya seperti apa? Apakah sudah sesuai dengan harapan Nabila ingin masuk di SMK atau seperti apa? Ya menurut saya itu sudah maksimal. Jadi guru-guru mengajar ini sudah sesuai dengan harapan masuk teman-teman yang lain juga ya. Kemudian adakah guru-guru yang pemarah atau galak gitu? Ya kalau galak ada sih Pak. Ada juga ya. Tapi secara umum guru-guru di sektor ini ramah gitu. Iya. Kemudian tentang keilmuannya, kompetensi guru gimana? Sudah maksimal, Sangat sudah maksimal. baik, Iya. sudah baik ya. Oke. Kemudian Nabila termasuk sarana prasarana di SMK Negeri 1 Luwu, terutama pasca kebakaran. Gimana? Ruangan kelas gimana? Ya Apa mencukupi atau sudah kurang sesuai? mencukupi, tapi alhamdulillah ada dari sekolah tetangga Oh, yang pinjamkan pinjamkan. sekolahnya ya, Sekolah. Bang, ya. Jadi kadang belajar di SMK Negeri 1 Luwu, kadang belajar juga di Ya sekolah sekolah tetangga. tetangga ya. Kalau fasilitas sarana yang lain, prasarana yang lain seperti ruangan lab, gimana?
sudah maksimal untuk Halo. lab komputer. Walaupun kebakaran, tapi ada juga masih ada aset yang bisa digunakan. Oke, berikutnya Nabila ketika sekolah di SMK Negeri Teluk, lingkungan di sekitar sekolah ini kondusif atau rawan atau seperti apa? Ya, terbilang kondusif sih, Pak. Kondusif ya, karena kita juga di lingkungan perkotaan. Jadi tetangga-tetangga ini mendukung kegiatan belajar sekolah kita. Kemudian kalau terkait dengan budaya, ya, kalau di SMK Negeri Teluk ini siswanya ini, muridnya ini bermacam-macam suku, beragam ya. Jadi apakah ada intimidasi atau perundungan atau bully dari teman-teman terkait dengan agama atau budaya yang dialami oleh Nabi? Kalau untuk itu Pak, saya belum pernah. Belum ya. Jadi secara umum walaupun budayanya ini heterogen, agamanya juga ini ya, walaupun ada agama-agama lain tapi maksimal Islam ya. Dan tidak ada perundungan, tidak ada bulian ya dari teman-teman. Oke. Terima kasih banyak dari Nabila, semoga sukses dan lulus nanti sudah mau lulus ini ya. Ya, oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.